Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Selamat datang di Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Girting. Masa terus berpacu, takkan lelah. Jejak-jejak sejarah teruslah melangkah. Peristiwa adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museumku di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesiaku. Museum di hatiku. Bapak Soekarno ketika menjadi presiden. Kemudian di sini ada untuk koleksi. Nah, koleksi bisa kita lihat daftarnya ada di sebelah kanan. Adalah anugerah membawa berkah yang berlimpah. Museumku, di sana temukan makna masa lalu yang tak lapuk oleh waktu. Koleksinya ada Peradaban yang maju demi Indonesiaku. kemudian di sini adalah salah satu Museumku Bapak di hatiku, aku berguru kepadamu. kemudian Peradaban yang maju demi Indonesia. itu tahun 1945. Nah, kemudian pada koleksi selanjutnya adalah tentang lukisan dari Bapak Soekarno yang dilukis oleh Bapak Sigit Sambutno ya di tahun 2014.
Ya baik, selamat siang. Saya menyapa untuk Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung, serta anak-anak sekalian yang terkasih. Bagaimana sampai di pukul 11.52, saya sungguh yakin dan percaya anak-anak sekalian masih semangat ya. Setelah nanti tadi mungkin kalian sudah mengerjakan PTS-nya dengan menguras energi dan pikiran ya. Saatnya ya mungkin sambil santai kita akan sama-sama mengikuti ya. Kita akan sama-sama share terkait dengan judul webinar kita hari ini, cerdas menggunakan media sosial ya. Dan pada hal yang lebih spesifik ya, hoax dan hate speech itu dalam jeratan Undang-Undang ITE. Saya berharap selama pelaksanaan kegiatan webinar kita sepanjang 1 jam ke depan, anak-anak sekalian bisa mengikuti dengan baik, dan juga memang kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti kalian bisa tanyakan melalui sesi yang nanti saya berikan pada bagian akhir webinar. Ya, itu yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar. Mari kita mulai ya webinar kita pada hari ini. Sekali lagi judulnya itu adalah cerdas menggunakan media sosial. Saya pikir ini judul yang sangat menarik sekali. Mengapa menarik ya? Ini karena sangat relevan dengan situasi kita sekarang. Saya sungguh yakin dan percaya bahwa termasuk saya sendiri dan juga anak-anak sekalian merupakan pegiat media sosial. Ya. Saya pikir masing-masing kita memiliki media sosial. Ya. Yang kedua, mengapa materi ini sangat relevan untuk kita? Ya. Kita diharapkan ya untuk paham ya bagaimana berliterasi digital yang baik ya, yang bijak, yang sesuai dengan norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku. Ya. Yang berikutnya ya, diharapkan setelah nanti kita menyelesaikan mengikuti kegiatan ini, setidaknya ya, kalau kita tidak menjadi pionir atau orang-orang yang mampu melawan hoax dan hate speech di media sosial, setidaknya kita bukan menjadi pelaku ya, pelaku dari penyebaran hoax atau hate speech di media sosial. Dan saya sungguh berharap dan sangat mengapresiasi jika nanti setelah kegiatan ini anak-anak sekalian ternyata akan menjadi pionir ya, orang-orang yang setia melawan pemberitaan hoax dan hate speech di media sosial. Saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Ya, sekali lagi ya, cerdas menggunakan media sosial, hoax dan hate speech dalam jeratan Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE ini adalah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Terus pertanyaan kita adalah bagaimana sih ya sebenarnya interaksi kita di media sosial ya. Sebagai pegiat media sosial sekali lagi ya, seperti apa sih gambaran ketika kita melakukan interaksi di media sosial? Yang pertama di situ dikatakan adalah bahwa interaksi di media sosial itu adalah interaksi yang borderless ya. Tidak ada batasan ya. Batasan dalam hal ini ya, kalau kita misalnya melihat dari aspek ruang lingkupnya ya, ruang lingkupnya itu sangat luas ya.
Saya hari ini berada di Sidoarjo, tepatnya di SMA Petra 4. Ketika saya akan memposting sesuatu, itu akan bisa dibaca oleh orang dimanapun ya, di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Ya. Jadi itu dari sisi bahwa interaksi kita itu adalah sesuatu yang boundless, nggak ada batasan, ya, baik dari aspek waktu maupun ruang maupun tempat. Ya. Yang kedua, bahwa partisipan ya atau pesertanya itu amat beragam ya. Mereka-mereka yang membaca apa yang kita sajikan di media-media sosial itu sangat beragam ya. Baik dari aspek umur ya, terus latar belakang misalnya latar belakang pendidikan dan seterusnya yang tentu saja ya menimbulkan persepsi yang keliru dari masing-masing orang yang menerima konten-konten tersebut di media sosial. Ketika misalnya saya menyampaikan sesuatu atau memposting sesuatu di media sosial, ya, pasti tanggapan orang yang misalnya usianya remaja dengan usianya yang lebih tua atau yang masih anak-anak akan beragam. Ya. Jadi itu makna dari bahwa partisipan atau mereka yang menikmati konten-konten di media sosial itu sangat beragam sekali. Berikutnya di situ adalah komunikasi yang relatif bebas ya. Anak-anak sekalian juga pasti merasakan ini bahwa apapun yang ya mungkin ada dalam benak atau pikiran kita, kita mau menyampaikan sesuatu, itu nggak ada seorang pun yang melarang itu, ya. Nggak ada seorang pun, ya. Dalam artian yang melarang pada saat kita mau memposting sesuatu. Jadi komunikasinya itu sangat bebas. Apapun konten yang mau kita share itu tergantung kita ya. Kita yang memilih dan memilah hal tersebut. Syukur-syukur kalau kita men-share sesuatu yang sekali lagi hal-hal yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Yang berikut adalah pesan mudah dibuat dan penyebarannya amat cepat. Ya. Jadi ini adalah fakta-fakta bagaimana interaksi kita di media sosial. Berikutnya, lihat ya, ini adalah sebuah data. Data ini diambil oleh salah satu lembaga survei di Indonesia yang dilaksanakan pada bulan Januari 2019 ya. Social Media Audience Profile ya, bagaimana profil pengguna media sosial di Indonesia. Di situ kalian bisa lihat ya ada penggolongan dari umur 13 sampai 17 tahun, terus 18 sampai 24, 25 sampai 34, sampai yang terakhir di situ adalah umur 65 tahun ke atas. Menariknya bahwa dari data ini ya, bahwa pengguna media sosial di Indonesia itu paling banyak ya, kalau kita lihat grafiknya didominasi oleh usia 18 sampai 24 serta 25 sampai 34 ya. Atau mungkin ini dikenal dengan istilah generasi milenial ya dan generasi Z ya dari data yang disajikan tersebut. Ya, jadi bahwa ternyata memang ya pengguna media sosial di Indonesia ini didominasi oleh saya dan mungkin Bapak Ibu guru ya, beberapa di antaranya yang bergabung sebagai generasi milenial ya, yang kelahirannya tahun 1981 sampai 1996 ya. Dan juga kalian ya yang lahir di tahun atau generasi Z, lahir tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Sekarang nih saya mau tanya ya, jawabnya secara random aja ya. Adakah di antara kalian yang tidak memiliki media sosial? Ada nggak? Kira-kira siapa? Ayo. Yang tidak memiliki medsos? Ada? Halo?
Berarti karena nggak ada jawaban, saya simpulkan berarti nggak ada ya. Berarti semua kita memiliki medsos ya, media sosial. Sekarang pertanyaan lanjutan saya, ya, sudah berapa kali ya kita melihat ya konten-konten di media sosial hari ini? Sudah berapa kali kita buka misalnya Instagram, Facebook, ya, WA atau Twitter hari ini? Siapa yang bisa bantu jawab Pak Edi? Misalnya kalau saya milih secara random, misalnya yang aktif videonya ini Ruje ya, Ruje. Kira-kira hari ini Ruje sudah membuka media sosial berapa kali Ruje? 5 kali aja ada, Pak. Jam terakhir ini 5 kali aja ada. Barusan tadi WA. Suaranya, volume suaranya bisa lebih keras sedikit, Ruje? Kira-kira 1 jam ini 5 kali aja sudah ada. 1 jam, Pak. 5 sampai 10 kali ya untuk hari ini masih 1 jam loh, Pak. 1 jam. Ya, pukul 12 siang. Ya, 12 lebih 3 ya. Artinya memang bahwa intensitas kita dalam membuka media-media sosial itu sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Ya. Next saya lanjut ke slide berikutnya. Ya, baik dari data yang tadi saya sudah sampaikan ya. Terus kita melihat ya bahwa ada fenomena yang terjadi di era media sosial ini. Kita lihat yang pertama di situ ya munculnya media abal-abal ya. Media abal-abal ini adalah media yang tidak memiliki legalitas secara hukum ya. Ya, bagaimana sebagai sebuah badan usaha itu harus secara hukum itu harus legal. Tetapi kita lihat bahwa di era media sosial banyak media abal-abal yang bermunculan. Ya. Berikutnya juga ada akun anonim, ya nggak tahu siapa pemiliknya, ya dengan memasang foto profil orang lain atau gambar yang lain, ya dan aktif di media sosial. Ya. Terus ada fenomena yang namanya buzzer ya. Ini juga lagi ramai diperbincangkan selama ini. Buzzer ini adalah orang-orang yang memang dibayar untuk mengampanyekan atau menyampaikan sesuatu hal secara terus-menerus ya. Sehingga nanti bisa mempengaruhi yang namanya persepsi atau opini publik terhadap suatu hal. Ya. Fenomena buzzer ya. Dan tentu saja dengan munculnya media abal-abal, terus akun anonim, terus buzzer, berita-berita hoax dan hate speech itu menjadi konsumsi harian masyarakat, menjadi konsumsi harian kita. Ya, coba aja ya, misalnya search ya, kalian search di Google, misalnya cari, katakanlah ini hanya sebagai contoh, ya, obat virus corona ya, kalian search itu ya. Jadi Google akan menampilkan banyak sekali ya alamat-alamat web yang menampilkan obat corona dan belum tentu ya, belum tentu dari berita-berita yang ditampilkan ya oleh Google tersebut adalah semuanya benar ya. Dan di antaranya itu pasti ada berita hoax-nya ya. Ya, jadi itu tadi terkait dengan bahwa fenomena era medsos ini dengan munculnya media abal-abal, akun anonim, juga buzzer ya, yang menimbulkan banyaknya pemberitaan hoax dan juga hate speech, dan itu menjadi konsumsi keseharian kita. Dan yang perlu kita sadari bahwa fenomena ini muncul merupakan bagian dari politik, gerakan politik bawah tanah. Ya, bukan berarti mereka gali terowongan terus mereka berjalan di bawah tanah ya. Tetapi ini maknanya bahwa orang-orang ini atau kelompok-kelompok ini melakukan upaya melawan penguasa atau pemerintahan yang sah yang dilakukan secara tersembunyi. Ya, itu kelompok bawah tanah ya. Termasuk di sini adalah terorisme ya. Dan juga untuk mencari dukungan ya atas pesanan figur tertentu ya,
sehingga dapat sekali lagi tujuan akhirnya adalah membelokkan persepsi, membelokkan pandangan masyarakat, ya, dan opini publik terkait konten-konten atau hal-hal atau publik yang mereka tampilkan. Dan yang pasti fenomena ini muncul bagian dari ya bisnis baru yang tentu saja menghasilkan materi ya secara ekonomi ya. Jadi banyak profesi-profesi di era media sosial yang salah satunya adalah buzzer tadi dan juga merupakan sebagai sumber pendapatan. Nah, ini menarik sekali ya. Dan dampaknya apa dari fenomena ini adalah ada istilahnya itu adalah spiral of silence ya. Spiral of silence. Maksudnya apa ya? Spiral of silence ini artinya ya secara umum itu adalah kelompok-kelompok minoritas ya yang takut mengungkapkan pendapatnya karena dia berada di tengah-tengah kelompok mayoritas ya. Kelompok minoritas dan mayoritas ini jangan kita persepsikan dalam misalnya terkait dengan agama, bukan. Tapi perbedaan pendapat di media sosial. Ya. Jadi kelompok yang misalnya nih ada posting di media sosial tentang suatu hal, ya tentu saja ya dalam kolom-kolom feedback berupa komentarnya di sana itu pasti ada orang yang pro, ya. Misalnya dalam kolom komentar tersebut banyak orang yang pro dan yang diposting itu adalah sesuatu yang salah, kelompok-kelompok yang benar ini memilih untuk diam. Ya. Karena apa? Karena dia takut dia masuk di lingkungan yang tidak sepaham dengannya. Yang terjadi akhirnya apa? Ya. Yang terjadi akhirnya kelompok-kelompok minoritas yang notabene sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang benar, ya, mereka tidak lagi berani bersuara karena takut, ya, takut dibully, takut diserang oleh kelompok-kelompok yang tadi merasa diri paling benar. Walaupun, ya sekali lagi catatannya, walaupun hal-hal yang mereka sampaikan itu suatu yang salah atau keliru. Dan yang terjadi, ya, ketika hal ini terjadi terus-menerus, ya. Akhir atau muaranya adalah kebenaran, ya sebuah kebenaran itu akan menjadi kebenaran yang subjektif, tidak lagi menjadi sebuah kebenaran yang universal. Ya, jadi kebenaran terhadap suatu hal itu ditentukan seberapa banyak dukungan orang terhadap hal tersebut. Kalau misalnya ada sebuah pernyataan, ya, katakan saya kasih contoh, ya, misalnya mencuri itu adalah benar, ya, perbuatan yang benar, tidak melanggar hukum. Ketika misalnya di era sekarang, ya, pernyataan tersebut mendapat dukungan paling banyak orang, otomatis lama-kelamaan pernyataan tersebut akan menjadi sebuah kebenaran yang akan diterima oleh semua orang. Nah, jadi itu yang terjadi, ya. Ya, jadi muara dari spiral of silence tadi itu adalah kebenaran itu tidak lagi menjadi nilai yang sifatnya universal, tapi nilai yang sifatnya subjektif, ya, berdasarkan dukungan dari banyak orang, berdasarkan pendapat dari banyak orang, dan juga berdasarkan penilaian dirinya. Dalam slide ini saya tampilkan misalnya ada remaja di Malaysia bunuh diri, ya, usai bikin polling di Instagram, ya. Ini mungkin dampak psikologis dari media sosial ini salah satunya, ya. Jadi dia bikin polling, hari ini saya mau bunuh diri apa enggak? Ya. Dan ketika misalnya kebanyakan orang menjawab, ya, di situ kalau nanti kalian baca beritanya dengan lengkap, di situ ada pilihannya adalah L, N, D, ya, life or death. Jadi polling dan kebanyakan netizen memilih D, ya, artinya death, dan akhirnya dia melakukan bunuh diri. Ya. Ini dia merasa bahwa hal yang dia lakukan benar karena apa? Mendapat dukungan paling banyak dari netizen, ya, dari orang lain. Ya, itu tadi yang
saya katakan sebagai dampak dari spiral of silence tadi. Ya, terus kita masuk ya, apa sih sebenarnya hoax itu? Ya. Hoax itu merupakan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu, ya. Berarti di sini ada unsur kesengajaan, ya. Udah jelas-jelas beritanya palsu, ya, terus tetap aja di-share, tetap aja dibagikan kepada orang lain. Ya. Itu hoax. Apa sih ciri-cirinya? Ya, di sini kita lihat yang pertama, hoax itu pesan atau berita yang menipu. Ya, informasinya menciptakan kecemasan, kebencian, atau pemujaan berlebihan. Sumbernya tidak jelas sehingga tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sumbernya tadi seperti akun-akun anonim tadi, ya. Pesannya sepihak, menyerang atau membela siapa saja. Berikutnya sering mencatut nama tokoh yang punya kredibilitas, ya, ini penting sekali sehingga nanti bisa mempengaruhi banyak orang, ya. Berikut menggunakan nama yang mirip dengan media-media terkenal, ya, ini juga, ya. Jadi pemberian nama itu juga pasti menjadi pertimbangan, ya. Akun-akun anonim sebagai penyebar berita hoax tadi, ya, sehingga masyarakat akan mudah terkecoh untuk memilih, ya, atau untuk melihat konten-konten mereka berdasarkan nama yang mereka berikan. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi atau agama ini juga sangat marak terjadi di era sekarang, ya. Jadi masyarakat sudah bisa membaca, mereka sudah bisa membaca bagaimana kondisi emosional masyarakat, ya, sehingga mereka dengan mudah akan memanfaatkan sentimen-sentimen keagamaan, suku dan seterusnya. Judul atau pengantar dengan isi sangat tidak relevan atau cocok. Tampilan juga adalah tampilan yang sangat provokatif. Dan yang pasti bagian terakhir itu adalah minta supaya di-share atau diviralkan. Ya. Ya, kalian bisa baca, ya, dari potongan gambar yang ada di slide, ya. Tolong dibaca, penting, ya. Ya. Ini kalimat perintahnya, ya, penting sehingga orang akan merasa, ini benar-benar berita yang penting, ya. Dan apa yang terjadi ketika masyarakat membaca berita ini? Jangan lupa di awal tadi saya mengatakan bahwa isi yang dimuat di media sosial akan dinikmati oleh orang dari berbagai kalangan. Mungkin kalau misalnya kelas 10 dan kelas 11, ya, yang saat ini mengikuti webinar mengatakan, saya tahu Pak itu bohong kok, nggak ngaruh sama saya. Ya, ya itu bagi kita yang mungkin memiliki wawasan lebih terkait dengan hal ini. Bagaimana kalau misalnya berita ini dibaca oleh, minta maaf aja, ya, misalnya masyarakat di pedalaman baru menggunakan media sosial, ya, dengan latar belakang sekali lagi pendidikan yang kurang, apa yang terjadi? 80% mereka akan pasti terpengaruh dengan pemberitaan ini. Ya. Ini tadi tentang ciri-ciri dari media sosial, berita hoax. Ya, misalnya di sini, ya, Jokowi, ya, mencatutkan nama-nama tokoh-tokoh terkenal yang punya kredibilitas. Ya. Virus corona minum Bodrex 5 kali langsung sembuh. Ya. Bayangkan aja, ya. Kalau ada yang percaya ini, yang terjadi malah dia dibawa ke UGD, ya. Unit gawat darurat. Ya, atau juga pemberitaan hoax yang banyak juga terjadi ini adalah terkait dengan transaksi online, ya, penjualan online. Dan, ya, saya mau cerita dengan jujur bahwa saya juga salah satu orang yang menjadi korban, ya, bagaimana ketika itu saya juga pernah ditipu, ya, lewat transaksi online seperti ini. Jadi hal-hal ini yang perlu kita waspadai. Berikutnya, ya, kita lihat sekarang, ya, apa sih jenis berita bohong yang
sering diterima oleh masyarakat, ya, yang pertama menempati persentase yang paling tinggi, 91,80% soal sosial dan politik. Nah, ini memang kalau dibilang isu yang sangat seksi ya, karena memang bisa mencakup semua kalangan. Ketika ada pilkada, ketika ada pemilu, baik itu pemilihan presiden, bupati, wali kota, gubernur, pasti sentimen-sentimen tentang atau terkait dengan sosial politik ini paling banyak disebarkan dalam media-media sosial. Berikutnya, sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan itu menempati peringkat yang kedua, 88,60%. Bayangkan ya, bahwa berita-berita bohong yang sering kita konsumsi setiap hari ini, paling banyak ini terkait dengan sosial dan politik dan sara. Ya. Ini sebuah tantangan tentu saja, tantangan bagi bangsa kita yang notabene ya, sudah pemberian Tuhan adalah bangsa yang sangat beragam. Ya. Dan kalau kita melihat ya acuan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, bahwa sentimen sara ini akan sangat cepat ya menyulut dan menyebar ke setiap penjuru daerah di Indonesia. Berikutnya ya kita lihat selanjutnya ada kesehatan ya. Terus ada makanan dan minuman, penipuan keuangan, sampai yang terakhir adalah lalu lintas. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis berita hoax atau berita bohong yang memang sangat sering kita jumpai dalam media sosial kita. Berikutnya, kita masuk yang poin yang kedua setelah tadi ada yang namanya hoax. Ini sekarang adalah hate speech atau ujaran kebencian. Ya. Pengertiannya di sini adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam berbagai aspek, ya, seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ya. Memprovokasi, ya, menghasut. Ya, apalagi kita lihat beberapa tahun terakhir, ya, apalagi sebelum pelaksanaan pemilu presiden tahun 2019 dan pasca pemilu dan sampai sekarang, bagaimana hate speech ini menjadi sekali lagi ya konsumsi masyarakat setiap hari, Ya, ini sangat miris memang, ya, sekali lagi sangat miris. Ya, karena media sosial kita ya tidak lagi memberikan edukasi atau pendidikan kepada masyarakat dan seterusnya, atau memberikan hal-hal yang positif untuk perkembangan seseorang, tetapi lebih banyak diwarnai dengan isinya dengan hal-hal seperti ini tadi. Unsur dari ujaran kebencian itu apa aja ya? Yang kita lihat di sini adalah penghinaan, berikutnya adalah pencemaran nama baik, penistaan, ya, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong. Ya. Dan kalau anak-anak sekalian juga memperhatikan atau mengikuti pemberitaan-pemberitaan di media televisi saat ini, ya, banyak sekali kasus-kasus hukum yang saat ini sedang diproses atau ditangani oleh pihak kepolisian, ini terkait dengan kasus-kasus penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pemimpin-pemimpin, ya, atau juga memprovokasi, menghasut, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah unsur-unsur dari ujaran kebencian atau hate speech. Ya, jadi mulai sekarang kita harus memikir nih ya, saya mau posting sesuatu di media sosial.
Ada nggak unsur penghinaan ya di konten saya tersebut? Oh, apakah ini ada unsur pencemaran nama baiknya atau penistaan terhadap suatu golongan tertentu? Atau justru postingan saya ini memprovokasi orang lain, menghasut, atau pemberitaan yang saya share ini adalah berita yang tidak benar atau tidak valid. Nah, jadi mulai sekarang kita harus memilah nih ya, ketika kita mau memposting sesuatu, tolong difilter dengan baik ya. Apakah postingan itu memang sehat dalam tanda petik, artinya bisa dikonsumsi oleh banyak orang dan tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku. Bisa kita lihat ini data 2017. Ini hanya gambaran bagaimana kasus kejahatan ujaran kebencian itu terjadi di Indonesia. Ini data yang diambil ya tahun 2018 ya. Dari data-data yang didapatkan bahwa ada kenaikan yang sangat signifikan terkait dengan ujaran kebencian di media sosial ini. Ya, 2016 itu 1.829 kasus, naik berapa persen ya, berapa ratus persen ya, naik kasusnya menjadi di 2017 itu 3.325 kasus, naiknya 44,99%, luar biasa. Kasus selesai ditangani 2018 kasus, belum selesai 1.307 kasus. Tindakan pidana hate speech paling banyak itu terkait dengan kasus penghinaan 1.600 lebih kasus, kasus perbuatan tidak menyenangkan sekitar 1.200-an, kasus pencemaran nama baik 444 kasus. Ya. Ini data ya, apalagi kalau mungkin mengupdate data menjelang pemilu tahun 2019, mungkin lebih luar biasa lagi ya data-data yang kita dapatkan. Berikutnya, kita bisa lihat di sini ya beberapa contoh hate speech terkait dengan kasus yang terjadi di Tolikara ya beberapa tahun lalu. Misalnya kalian bisa baca deskripsinya ya dari postingan-postingan itu ya. Kalau nggak salah ini di Twitter kayaknya ya. Luar biasa ya. Bagaimana kalau misalnya ini dibaca oleh masyarakat yang memang secara emosional dia sudah terpancing dengan situasi yang terjadi di sana, ditambah dengan membaca postingan-postingan tersebut, dia pasti akan terpengaruh ya. Ya luar biasa sekali. Ya ini beberapa contoh saja, ya pasti banyak sekali. Saya yakin juga kalian bisa menemukan itu dalam berbagai postingan di media sosial. Berikutnya, bagaimana sih tindakan pencegahan yang dilakukan agar menangkal ya atau meminimalkan ya penyebaran hoax dan hate speech di media sosial? Yang pertama di sini adalah mengeliminir atau meminimalkan faktor penyebab terjadinya penyimpangan dari sebuah komunitas. Dengan yang pertama, ya, merancang terciptanya situasi yang dapat meminimalkan kerentanan dunia maya dalam menyebarkan konten negatif, hoax atau propaganda atau hate speech. Ya. Yang pertama, menciptakan kemampuan mengidentifikasi pihak yang mengupload konten negatif. Ya, kita tahu ketika beberapa tahun lalu pemerintah membuat sebuah kebijakan bahwa dalam pembelian kartu perdana untuk HP itu harus teregistrasi ya, harus teregistrasi baru bisa digunakan. Ini bagian dari upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalkan ya penyebaran konten-konten hoax ya, sehingga orang akan takut lah ya nomor kartu ini sudah teregistrasi ya. Kalau saya menyebarkan hoax, tentu saja akan mudah didapat oleh aparat penegak hukum. Yang berikutnya, yang dilakukan kedua, bagian dari upaya preventif pencegahan secara primer ini adalah
edukasi untuk membangun budaya literasi. Saya tambahkan di situ adalah literasi digital. Ya, ini bagian yang kita lakukan hari ini juga bagian dari edukasi bagaimana kita berliterasi digital yang benar, yang cerdas, yang bijak. Ya, ukuran bijaknya dari apa, Pak? Ya, ukuran bijak yang pertama itu adalah tidak menyalahi tidak menyalahi hukum atau peraturan yang berlaku. Ya, ini beberapa contoh tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum ya, terkait dengan penyebaran hoax dan hate speech ini. Tindakan preventif sekundernya ya, melakukan intervensi terhadap aktivitas individu ya, dengan melakukan pengawasan terhadap akun-akun media sosial serta berbagai isu yang memiliki nilai strategis serta kemampuan counter opini, kontra narasi yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Nah, ini menarik sekali, seperti saya sudah sampaikan di kelas juga bahwa ya era kemajuan iptek ini kita diharapkan ya turut serta dalam memerangi pemberitaan hoax dan hate speech ini dengan apa? Ya counter opini atau kontra narasi tadi. Ya. Ketika dia misalnya upayanya memprovokasi ya, kita membangun misalnya membalas dengan komentar-komentar yang lebih sejuk, yang lebih adem. Bukan justru kita melawan hal tersebut. Kalau kita melawan ya secara secara langsung dengan opini-opininya, tentu saja tidak akan ada yang mengalah ya di media sosial ini ya. Debatnya debat kusir, nggak ada titik temu. Tapi yang kita lakukan adalah kontranarasi yang sekiranya ya, dengan komentar-komentar yang lebih adem ya dalam tanda petik ya terkait dengan postingan yang dilakukan. Ini ya yang terakhir ya, kalau tindakan-tindakan itu tadi tetap masih terjadi, yang terakhir itu adalah tindakan represif ya, melakukan penegakan hukum ya, proses hukum terhadap para pelaku. Kita lihat apa sih acuannya? Nah, acuannya itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ITE ini adalah payung hukum dalam aktivitas kita di dunia maya. Undang-undang ITE merupakan upaya ekstensi norma dunia nyata ke dunia maya, sehingga apa yang dilarang di dunia nyata juga berlaku pula di dunia maya. Ya, jadi undang-undang ITE ini ya, kenapa sampai akhirnya disahkan oleh pemerintah ini era Presiden SBY, yaitu karena apa? Ya, aktivitas masyarakat di media sosial ini semakin masif ya. Sehingga pemerintah perlu mengatur bagaimana etika kita bermedia sosial yang baik ya. Sehingga norma-norma yang berlaku di dunia nyata tadi itu bisa kita terapkan dalam dunia maya atau kegiatan kita di media sosial. Berikutnya adalah penyebaran hoax, pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sanksi pidana 6 tahun atau denda 1 miliar. Ya. Menyebarkan berita bohong. Ya. Unsurnya menyebarkan berita bohong, itu sudah unsur pidana. Ketika itu kita lakukan, ya ada ancaman 6 tahun. Ya. Ya, benar kalau orang mengatakan, kalau dulu mungkin ada orang yang mengatakan, ya minta maaf, ini memang pepatah atau apa semacam kalimat yang sering disampaikan oleh orang. Misalnya mulutmu adalah harimaumu, kalau sekarang itu adalah jarimu adalah harimaumu. Ya. Ya, bayangkan dengan kita hanya mengetik sebentar, ya ternyata itu merupakan berita bohong dan menyesatkan, kita dipidana 6 tahun penjara. Hate speech, ya pasal 28 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Setiap orang sengaja dan tanpa hak menyebarkan info yang ditujukan untuk individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang ITE, pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ya, bayangkan ya. Jadi dengan kata-kata yang mungkin ya motif kita ya, motif dibalik kita memposting sesuatu di media sosial bukan maksud sebenarnya membenci sebuah ras atau sekelompok orang, tetapi karena itu kita sudah posting ya, itu di sana ada unsur pidananya ya, dengan cara menyebarkan informasi untuk kelompok masyarakat tertentu ya, berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tadi. Ya, bisa kita lihat di sini ya, banyak sekali peristiwa-peristiwa penyebaran hoax dan hate speech yang sekarang ditangani ya, beberapa yang terjadi di antaranya ya, sebar hoax corona 3 orang ditahan ya, apalagi di awal pandemi COVID-19 ini kita tahu bersama bahwa begitu banyak ya informasi yang beredar dan orang berlomba-lomba ya untuk menyampaikan informasi tersebut di media sosial. Dan ternyata sebagian yang di-share di media sosial tersebut ternyata adalah hoax ya. Sekali lagi, walaupun kalian sebenarnya saya nggak tahu kalau ini hoax, ketika itu sudah ditangani secara hukum ya, setiap orang punya kewajiban untuk ya menyelidiki atau melihat apakah berita ini benar atau tidak sebelum di-share-kan. Jadi kita punya tanggung jawab itu, walaupun ketika nanti di kepolisian kalian mengatakan saya nggak tahu kalau ini hoax. Kalian sudah punya tanggung jawab meyakinkan diri bahwa ya berita ini adalah berita yang benar atau enggak. Nah, yang terakhir ya, slide terakhir ya, bagaimana sih sebenarnya bermedia sosial yang bijak ya? Ini hanya beberapa contoh di antaranya, masih banyak hal-hal lain. Yang pertama di sini adalah jangan asal posting konten ya, perhatikan difilter hal-hal apa saja yang perlu kita share di media sosial. Protect your privacy ya. Jaga baik-baik privasi diri, keluarga kalian, sahabat kalian ya. Jangan diumbar di media sosial. Jaga etika yang baik dalam komunikasi di media sosial. Seperti kemarin kalian sudah bahas di webinar Bahasa Indonesia, bagaimana cara kita dalam bermedia sosial yang baik sesuai dengan kaidah ya, sopan santun dan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jauhi chat room atau mailing list yang provokatif, selalu waspada dan jangan langsung percaya. Filter akun-akun yang diikuti, dan ya ini penting juga ya, jadikan sarana personal branding ya. Bagaimana kalian membangun konsep diri melalui media sosial. Bahkan ada pergeseran misalnya terkait rekrutmen karyawan pada perusahaan-perusahaan tertentu, di mana ya, yang diperhatikan bukan hanya karena diwawancara secara langsung dan seterusnya, tapi juga dari media-media sosialnya. Ya nanti media sosialnya nanti diminta, terus nanti dilihat apa-apa saja yang dia lakukan, aktivitasnya di media sosial. Dan itu menjadi bahan penilaian bagi perusahaan yang bersangkutan dalam merekrut karyawan. Gunakan untuk pengembangan diri ya, personal branding tadi. Dan yang terakhir adalah hindari akun-akun negatif. Katakan no untuk hate speech. Dan yang terakhir, stop hoax. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Ini sudah pukul 12.37 menit. Ya. Sekali lagi, semoga materi ini setidaknya membuat kita, yang pertama, ya lebih berhati-hati dalam bermedia sosial,
dalam artian kita bermedia sosial yang sehat, bahwa ada konsekuensi hukum yang akan kita tanggung ketika kita menyalahgunakan media sosial kita masing-masing. Sekali lagi, semoga materi ini bisa menginspirasi anak-anak semuanya. Permisi, Pak. Oke, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan beberapa menit. Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, nama, nak, siapa? Marsya Pak, Marsya dari kelas berapa? 10 IPS 1. Iya, 10 IP 1 dari Marsya. Silakan Marsya. Kan gini, realitanya kan gini. Setiap ada video yang mengandung hate speech, itu pasti ada aja yang mendukung dan sesuai dengan komentar sectionnya. Jadi isi-isi komentarnya. Nah, dengan ada yang mendukung itu Pak, berarti kan kalau ada orang yang tidak mendukung, pasti bakal dibully massal. Dan dibilang nggak paham jokes atau nggak paham materi. Betul. Itu sebaiknya gimana ya Pak? Karena kalau misalnya diduetin lagi atau kalau di TikTok di stitch lagi, itu kan bakal memperparah dan menyebarluaskan gitu. Seharusnya gimana Pak? Baik, pertanyaan yang sangat kritis sekali dari Marsya. Terima kasih banyak. Ya, sebelumnya saya menginformasikan, silakan sambil kalian mengisi presensi dari kolom chat yang sudah di-share oleh Pak Ivan. Ya, jadi terkait pertanyaan tersebut ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa sekarang ya dari berbagai hal yang terjadi ketika misalnya dalam sebuah video ada kolom-kolom komentar, walaupun konten dari video tersebut hal-hal yang negatif, tapi banyak yang mendukung. Ya. Dan ketika ada orang lain yang mau misalnya mengkritisi ya, atau menyampaikan kebenaran ya, bahwa video yang ditampilkan itu keliru misalnya, ya. Tetapi banyak dibully orang-orang yang kebanyakan pro dengan video tersebut. Seharusnya apa yang kita lakukan? Tadi ya saya sampaikan bahwa salah satu peran kita adalah ya, salah satu bentuk pencegahan atau upaya preventif tadi adalah dengan upaya counter opini ya, menyerang balik dalam tanda petik ya. Artinya ya, dalam menyampaikan hal-hal kebenaran yang mau kita sampaikan tersebut disampaikan dengan cara yang tidak menyerang secara langsung ya, tidak menyerang secara langsung. Memang di sini butuh keberanian ya, butuh keberanian ketika kita berada di sebuah komunitas tertentu di mana kita salah satu yang berbeda dari mereka dan kita sungguh yakin ya bahwa apa yang kita sampaikan benar. Kita harus punya keberanian menyampaikan itu melalui yang namanya tadi counter opini kita ya. Kita bangun opini-opini yang baik untuk meyakinkan masyarakat atau meyakinkan mereka tersebut bahwa yang mereka lakukan itu salah atau keliru. Ya. Sekali lagi poin saya adalah kita memang harus berani dalam hal tersebut. Ya. Karena seperti Marsya katakan tadi, efeknya ketika itu dibiarkan, walaupun itu salah dan itu dilakukan berulang-ulang dan banyak orang mendukung hal tersebut, lama-kelamaan akan menjadi sebuah kebenaran, menjadi kebenaran umum dan diterima oleh setiap orang. Jadi sekali lagi, poin saya dari pertanyaannya Marsya adalah kalian harus berani untuk menampilkan atau untuk menunjukkan fakta-fakta bahwa yang mereka lakukan itu salah. Ya, salah dari aspek apa aja, mungkin dari aspek agama, daripada sudut pandang agama atau juga hukum. Ya, seperti itu. Itu jawabannya Marsya. Jadi sekali lagi, makanya harapannya tadi adalah kita menjadi pionir orang yang mampu melawan pemberitaan hoax dan Marsya.
Pak Rusi mau tanya juga, Pak. Ya baik, ya ini sekali lagi materi yang cukup menarik. Saya pikir di antara anak sekalian banyak sekali yang ingin mau bertanya terkait dengan materi hari ini. Tapi lagi-lagi karena memang waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 12.42 menit, ya sudah saatnya kita akan mengakhiri webinar untuk sesi kedua hari ini ya tentang cerdas menggunakan media sosial. Sekali lagi, semoga dari materi ini bisa menginspirasi ya, menggerakkan kita semua untuk sama-sama kita bermedia sosial yang sehat dan juga kita membangun komunikasi di media sosial yang harus sesuai atau seturut dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Ya, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian, mari kita menutup kegiatan kita sepanjang hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu untuk kebaikan yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Engkau telah memberikan semangat kepada setiap kami masing-masing, memberikan pendampingan sehingga kami boleh menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan bagian kami sepanjang hari ini. Khususnya bagi anak-anak kami yang boleh menyelesaikan pengerjaan soal-soal PHB, semoga karena berkat dan usaha yang telah mereka lakukan, hasilnya pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, mohon ampunan-Mu untuk setiap salah kami sepanjang hari ini, baik melalui tutur kata kami, melalui tindakan kami, ataupun melalui pikiran kami. Kiranya dari hari ke hari kami akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri, untuk belajar dari setiap kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, untuk semakin menjadi pribadi yang lebih baik di mata sesama kami, terlebih di mata Tuhan. Kiranya Tuhan akan tetap selalu menyertai kehidupan kami, dalam kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini. Demikianlah segala doa dan ucapan syukur yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Edi.